Pemirsa, minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah ternyata bisa digunakan untuk bahan bakar. Selain lebih murah, tentunya bahan bakar ini akan lebih menyehatkan karena ramah lingkungan. Pemirsa, kalau di Jakarta ada bis Transjakarta, di Bogor ada bis Transpakuan. Tetapi bedanya Transpakuan ini menggunakan bahan bakar dari minyak jelantah atau biasa yang disebut biodiesel. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pembuatan minyak jelantah menjadi biodiesel, ikuti liputan kami berikut ini. Yuk! Jika Anda mengunjungi kota Bogor, mungkin Anda pernah melihat moda transportasi Transpakuan. Mirip dengan Transjakarta, bus ini mengangkut penumpang dan menurunkannya di halte-halte tertentu. Sejak dioperasikan tahun 2007 lalu, bus ini menggunakan bahan bakar biodiesel sebagai campuran solar. Saya lalu mendatangi bengkel pembuatan biodiesel untuk mengetahui proses pembuatannya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di tempat pembuatan minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana prosesnya, kita tanya-tanya saja seperti apa. Ya Pak, ini saya mau tanya-tanya soal pembuatan minyak jelantah jadi bahan bakar biodiesel seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Berarti memang ini kita ini dari Pemkot Bogor, awalnya dulu bagian perekonomian. Di Bogor itu punya program kerjasama dengan PBRE, di mana pada tahun 2008 yang lalu kita mengumpulkan minyak jelantah. Minyak jelantah ini kita ambil dari masyarakat, ya, dari masyarakat, kemudian juga dari sekolah, dari rumah makan, kemudian dari restoran dan hotel-hotel. Menurut Salan, saat ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan minyak jelantah. Karena kebutuhan minyak jelantah untuk bahan bakar biodiesel Transpakuan tergolong tinggi. Satu unit Transpakuan satu hari menghabiskan 12 liter minyak jelantah untuk membuat biodiesel. Sedangkan Transpakuan yang menggunakan biodiesel sebanyak 10 unit. Oleh sebab itu, segala cara dilakukan untuk mengumpulkan minyak jelantah. Antara lain membeli minyak jelantah dari masyarakat seharga 2.500 per liter. Untuk pengumpulannya sendiri nih Pak, gimana caranya? Masyarakat yang datang ke sini atau gimana tuh Pak? Pertama kita memang ada sosialisasi ya. Dari BPLH itu punya program sosialisasi tentang pengumpulan minyak jelantah. Kita mengumpulkan di BPLH di kantor dari unsur instansi vertikal termasuk para lurah, kemudian juga ada diwakili oleh bagian perekonomian, kemudian penggerak PKK, kemudian LPM, kemudian juga pernah ke sesuai tingkat RT dan RW maupun kelurahan. Ya. Nah, kemudian dari situ juga ada asosiasi melalui para pengusaha, baik itu pengusaha restoran, rumah makan, kemudian hotel, kemudian gorengan. Nah, juga ada asosiasi di Kopas Pasar Bogor. Nah, nanti Kopas Pasar Bogor, Koperasi Pasar Bogor ini juga ada mengumpulkan para pedagang kaki lima yang gorengan seperti goreng tahu dan sebagainya itu dikumpulkan. Pembuatannya sendiri tergolong sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Nah, kalau untuk proses yang di sini apa itu nih? pengadukan biodiesel kan jelantah sama katalis. Katalisnya apa tuh? KOH sama metanol. KOH sama metanol. Untuk yang proses yang kedua, yang di sini? Itu pencucian. Pencucian. Di apa untuk pencucian? Jadi yang sudah jadi biodiesel dicuci sama air. Oh, dicuci sama air. Ya. Sedangkan yang ketiga, Ini dua sama. oh dua ini sama. Itu pencucian namanya. Oke, habis dari situ baru bisa dibakar biodiesel lagi remas ya? Biodiesel, cuman dia masih harus dikeringkan dengan cara dibakar ini. Oh, dibakar di sini. Ya, satu tiga sama. Ini sama semua dibakar ya Mas ya? Baru di sini adalah air yang tadi tempat buat nyampurnya ya? Tinggal keluar ini ada Sisanya. yang sisa dari ini. Oh. Dan sedangkan biodieselnya disalurkan di sini. Setelah melalui proses ini, biodiesel baru bisa digunakan sebagai bahan bakar. Tentunya, karena terbuat dari minyak goreng, biodiesel akan berdampak baik bagi lingkungan. Nah, pemirsa, dari bahan bakar biodiesel yang dibuat dari minyak jelantah ini tentu saja akan lebih
ramah lingkungan karena tidak berbau dan tidak hitam seperti bahan bakar minyak lain. Demikian Irma Mafirani dan Sardi Putra melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.